Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Terkenal dengan NIM C1022137 dari F12 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban pada mata kuliah akuntansi pertanggungjawaban dengan dosen pembantu yaitu Ibu Dr. Wira Lestari SE MSI. Langsung saja pada materi yaitu yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban dalam komponen yang penting dari sistem pengendalian ke suatu perusahaan. Manfaatnya memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasional di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Lalu ada akuntansi pertanggungjawaban PS akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal acara operasi direncanakan dan data dan cara data akuntansi diklasifikasi serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Selanjutnya itu ada jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi dan untuk menggunakan sumber daya seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Selanjutnya ada jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan dalam 4 kategori yang masing-masing mencerminkan rentang dan diskresi atas pendapatan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pusat biaya, pendapatan, laba, atau investasi. Jumlah dan jenisnya akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasi, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinan. Lalu ada menetapkan pertanggungjawaban. Dalam menetapkan pertanggungjawaban, perlu adanya spesifikasi untuk tugas individu. Setiap orang diberikan tanggung jawab dan ditentukan pula aktivitas dan fungsinya. Dalam kenyataannya adalah berarti tugas dengan atasan. Faktor terpenting dalam menetapkan pertanggungjawaban adalah persetujuan dengan direksi dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang didelegasikan berdasarkan fungsi atau tugas. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplementasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Lalu ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, akumulasi data. Jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Lalu yang ketiga ada pelaporan pertanggungjawaban. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisien manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban.
Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan pengecualian adalah mencakupi untuk mengendalikan operasi secara efektif, lalu manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya dan disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kinerja sama dan bukan persaingan. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai materi hari ini, yaitu tentang aspek keperluan pada akuntansi pertanggungjawaban. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.